Sahabat Rema dimanapun berada, salam sehat, penuh semangat, menjadi berkat yang dahsyat bagi sesama dan semesta. Hari ini merupakan hari Senin dalam pekan biasa ke-33. Saya menawarkan kepada Anda sekalian untuk merenungkan bacaan Injil hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 19 ayat 35 sampai dengan 43. Betul, benar. Injil ini mengisahkan tentang penyembuhan seorang buta yang dilakukan Tuhan Yesus dengan buta Yeriko. Kisah ini ditempatkan dalam konteks perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dan berada tepat setelah Tuhan Yesus memberitahukan penderitaannya kepada para muridnya untuk ketiga kalinya. Nah, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus menyatakan pada ke-12 murid bahwa ia akan mengalami penderitaan, wafat. Namun, tidak untuk selamanya ia wafat, ia mati. Karena ia akan bangkit pada hari ketiga. Semua yang terjadi itu sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh para nabi dan digenapi pada masa. Akan tetapi, kenyataannya tidak mudah bagi para murid untuk memahami perkataan. Lukas sangat menekankan fakta ini dengan mengekspresikan melalui 3 ungkapan sekaligus yang bermakna sama, yakni pada ayat 34. Mereka tidak mengerti sama sekali, artinya tersembunyi, dan mereka tidak tahu maksudnya. Karena dalam benak mereka, Yesus akan tampil sebagai Mesias yang mendirikan kerajaannya di bumi ini dan mengalahkan musuh bangsa Yahudi. Mereka tidak mampu melihat bahwa kemesiasan Yesus dinyatakan melalui sengsara, wafat, dan bangkit. Kondisi ketidakpahaman, ketidakmengertian para murid ini merupakan suatu ironi. Hal ini nampak lebih mencolok dalam perikop yang menjadi bahan permenungan kita. Penyembuhan seorang buta dengan buta Yeriko. Para murid sudah lama bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka banyak memperoleh pelajaran berharga dari apa yang Yesus perbuat dan ajarkan. Namun, tetap terhadap misi Tuhan sendiri. Sahabat Rema, seorang pengemis yang menginterupsi perjalanan Yesus tampaknya sudah menerima informasi sebelumnya tentang siapakah Yesus yang didengarnya menyembuhkan banyak orang yang menyadari kebutaannya. Ia mendengar akan Yesus yang berkuasa atas semua jenis penyakit. Ini menimbulkan kepercayaan, keyakinannya Yesus ini adalah Mesias dari Allah. Informasi yang didengarnya melahirkan ini, melahirkan harapan dalam hatinya yang membuat ia berteriak, memohon belas kasih Yesus, anak Daud,
Sebutan Yesus anak Daud adalah sebutan Mesias. Ini berarti apa? Si pengemis buta mampu melihat Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinantikan untuk membebaskan umat. Oleh karena itu, meski banyak orang menyuruhnya diam, ia tidak peduli. Imannya mengatasi rintangan, imannya mengatasi hardikan, imannya bahkan mengatasi rasa malu, teriak-teriak, memohon belas kasih. Adalah doa dan iman dan kegigihan yang begitu besar. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang mengakui Yesus sebagai anak Daud. Ia mengakui Yesus Mesias yang dijanjikan. Percaya, amin, mengamini. Percaya Yesus Sang Juru bahwa Yesus akan mampu menolong dan memberikan kelegaan baginya. Maka dengan tulus dia memohon pertolongan. Kasihanilah aku, ampunilah dosaku, kasihanilah aku. Nah, siapa saja yang dengan begitu tulus memohon pertolongan dan berkat Yesus tidak akan pernah dikecewa. Walaupun menghadapi tantangan, rintangan. Para murid yang berjalan bersama dengan Yesus menegur orang buta itu dan menganggap dia sebagai pembuat masalah bagi guru mereka yang kemungkinan besar masih mengajarkan sementara berjalan dengan mereka. Para murid menyuruh orang ini diam, menghardik, karena dianggapnya ribut, karena dianggapnya lancang. Namun, ia terus memohon. Bahkan semakin dilarang, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Mereka, siapapun juga, yang ingin doanya dikabulkan, dalam doa. Selalu tidak berganjang dalam doa. Yesus yang melihat orang itu menguatkan hati orang itu. Tolak. Yang mengundang untuk datang kepadanya. Sahabat Rema, mari kita perhatikan. Dibandingkan pengikut-pengikutnya yang menyuruh orang buta itu diam, Yesus jauh lebih mengasihi orang yang susah, orang yang bersengsara, yang datang memohon kepadanya. Yesus mengasihi mereka dengan kasihnya yang begitu lemah. Meskipun sedang dalam perjalanan, Yesus mau berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Nah, mereka yang baru saja menghardiknya, memintanya diam, sekarang
harus mengulurkan tangan mereka untuk menuntun orang buta itu kepada Yesus. Sangat, sahabat Rema. Meskipun mengetahui semua keinginan kita, Yesus memberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk mengungkapkannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu? Dengan membeberkan perkara-perkara kita, dengan menyampaikan keinginan, kerinduan, aspirasi, cita-cita kita, bahkan beban-beban kita belajar untuk menghargai belas kasih yang kita rindukan, yang kita cari. Hal ini perlu kita lakukan. Karena kalau tidak, kita tidak layak menerima belas kasih. Belajar dari orang buta yang mencurahkan keinginan hatinya di hadapan Kristus, kerinduannya, keinginannya, kebutuhannya atas pengenalan dirinya karena kebutaan. Satu hal yang dia minta, melihat Tuhan supaya aku dapat melihat. Itulah yang diperlukan, itulah yang dibutuhkan. Dia tidak meminta harta, tidak meminta emas, perak, jabatan, bahkan umur panjang. Tidak. Tetapi yang diminta, yang penting, yang perlu, yang pokok, melihat. Seperti itulah hendaknya kita mengungkapkan, menyampaikan apa yang sungguh kita perlukan, apa yang penting bagi kita, terutama dalam mengikuti, memuliakan. Doa yang berdasarkan iman tidak akan pernah sia-sia. Bahkan lebih daripada itu, kita menerima jawaban Shalom, damai sejahtera, namun juga kekuatan harga diri kita. Dengan melihat orang buta itu, kita tahu, ikutinya dan memuliakan. Ikut dalam kelompok. Yesus berkata kepada, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman sejati akan menghasilkan kegigihan dalam doa, dalam hidup, yang artinya berkuat dalam pertolongan Tuhan. Sahabat Rema, anugerah Kristus yang kita terima hendaknya diambil dengan penuh syukur untuk memuliakan Allah. Belajar dari orang buta yang penglihatannya dipulihkan. Dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan kita, saya dan Anda sekalian? Supaya kita dapat melihat karya-karya agung Allah dalam hidup kita.
dan berani mengikutinya sambil memuliakan nama, maka marilah kita mohon berkat. Semoga Allah melimpahkan ke dalam diri kita, keluarga, komunitas, lingkungan hidup kita, karya usaha kita, berkat berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.